kita ini tidak boleh, walaupun ada si sang ayah, nggak boleh memberikan izin menempatkan si anak di dalam posisi sengsara, Bang. Itulah sudah kekerasan dalam rumah tangga. Istilah kekerasan itu bukan berarti hanya fisik, kekerasan psikis. Ya, membuat seorang anak menangis berarti itu sudah ada tekanan. Ya, menyebabkan si anak untuk berada di dalam posisi distress itu terganggu di situ. Itu sudah kekerasan, Bang. Ya, coba tolong tanya sama pemerhati anak. Jadi saya melihat Indonesia ini terlalu terpengaruh kepada drama yang dibikin oleh Hotman Paris dengan ada asuransi. Kalau saya lihat AMI sama sekali tidak ngurusin tentang asuransi tersebut. Kenapa dia nggak ngurusin asuransi tersebut? Dibilang takut anaknya dibunuh. Bang, simpel aja logika. Itu anak yang gede udah belasan tahun. Kalau dia mau bunuh dari kapan-kapan dibunuh, buktinya sehat walafiat kok. Yang ada di sini adalah perebutan anak. Di situ. Ego sang ayah yang mau menempatkan si anak itu dalam posisi yang sengsara. Dia pengen dirinya dia bahagia, menguasai anak, sehingga dia lupa akan kebutuhan dasar dari si anak. Itu yang paling penting. Yang paling penting si bayi, Bang. Kalau yang masih belasan tahun, dia masih bisa, gizinya masih oke lah. Tapi sesuatu anak yang masih di bawah umur 5 tahun, apalagi di bawah 3 tahun, talita di situ, itu butuh, Bang, yang namanya ASI. Kalau polisinya straight, polisinya lurus, Bang, Richard Lee kena. Karena mohon maaf, walaupun dia nggak sengaja, kejahatan itu bisa sengaja, bisa kelalaian, Bang. Negligence atau culpa kalau bahasa Latinnya kan. Kalau kesengajaan itu mens rea sini. Kalau orang sengaja pasti hukumannya lebih tinggi. Kalau orang nggak sengaja ya dia dihukum tapi lebih rendah lah karena dia nggak berkeinginan gitu loh. Nah dalam hal ini saya nggak bilang Richard Lee mau sengaja, tapi dia lalai karena dia berpikir oh ini lagi viral, saya ambil di kanan, oh yang kiri mau ya udah deh saya kasih. Dia lupa bahwa faktor anak di bawah umur itu butuh konsen dari sang orang tua, Bang. Tanpa konsen dari orang tua yang dia lakukan sudah kekerasan dalam rumah tangga. Itu kalau polisinya periksa itu kena. Karena sang anak di dalam podcastnya dia menangis, Bang. Jadi anak itu mengalami semacam tekanan di dalam podcastnya tersebut. Dan berbicara dengan kata-kata yang menurut saya itu sudah bukan anak kecil yang sedang dalam posisi bebas gitu loh. Karena dia bilang kan, oh nanti kakak saya menangis itu saya lihat ibu sambung saya atau apa dia bilang menyebut si Trisha Erni kan di situ kan. Nah, itu sudah ada di dalam situ yang mana akan membuat si anak itu trauma, Bang. Jangan Abang pikir oh ngomong di situ udah selesai, tidak. Bagi si anak ketika nanti dia sekolah, dia kuliah di mana, itu digital record itu tidak akan hilang, Bang. Teman-temannya pasti bully dia di sekolah. Nah, inilah yang berkelanjutan, inilah yang tidak dipikirkan oleh Richard Lee. Tapi itu juga kerugian yang berupa kekerasan dalam rumah tangga. AMI itu ada bikin 2 laporan polisi. Yang satu adalah dugaan, yang satunya lagi adalah ASI eksklusif. Ya. Kalau di dalam dugaan perjinahan, saya rasa akan sulit untuk menahan si Trisha Erni. Kenapa? Karena bukti untuk perjinahan itu agak sangat sulit, Bang. Ya, keterangan saksi misalnya orang yang melihat orang, mana mungkin orang berdua terus rame-rame ada saksinya kan? Berarti kan susah dong. Nah, untuk bisa menangkap Trisha Erni itu kalau menurut saya, kalau polisi jeli dia akan ambil yang ASI eksklusif KDRT itu. Jadi dengan adanya dugaan KDRT, di mana ini adalah seorang anak kecil yang belum bisa bicara apa-apa, tetapi dibawa kabur walaupun ada bapaknya, dipisahkan dari hak dasar dia sebagai manusia, di situ udah ada pidananya, Bang. Jadi kalau dia kabur pun, yang namanya dia kabur udah tersangka, itu bisa ditangkap, ditahan sama polisi. Tinggal polisi mau atau enggak, masuk angin atau enggak nih. Jadi ini disinilah polisi Indonesia, mohon maaf ya Bang ya, walaupun ini perkara sepele, tapi perkara ini menarik perhatian internasional. Dan saya yakin kalau Indonesia tidak menangani dengan baik, nama kita tercoreng sebagai Indonesia. Tapi kalau kita bisa menangani dengan baik, nama polisi Indonesia juga harum. Jadi saya mohon di sini, polisi jangan bermain uang nih, ya di dalam hal di sini. Karena kalau dia bermain uang, ini nama kita yang jadi buruk, Bang, di situ. Jadi harusnya diproses, di mana ASI eksklusif itu tidak diberikan, dan Siti Syahrini menjadi Jungto 55 ikut serta di dalam kejahatan melepaskan si anak dari ASI eksklusif. Nah itu dia bisa kena, di situ bisa ditahan, Bang. Jadi simpel, Bang, fokusnya itu sebenarnya bukan di Trisha Syahrini, tapi di Aden Wong.
fokusnya di Aden Wong di sini. Kenapa saya bilang di Aden Wong? Di dalam sebuah rumah tangga, maka tadi saya bilang kan ada privat, ada publik. Urusan ini berawal dari privat dulu, dari rumah tangga Aden Wong sama Emi. Rumah tangga itu awal tuh tidak ada Trisha Erni, cuma Aden Wong sama si Emi. Dan kita tahu di dalam rumah tangga kepala keluarganya adalah Aden Wong. Dia kepala keluarga. Yang namanya kepala keluarga, kalau keluarganya rusak, ya kepalanya juga salah di situ. Karena dia ngatur, ya. Dan saya bukan yang membela Trisha Erni ya, tidak. Jadi gini Bang, anggap saya seorang laki-laki, saya adalah semut, ya kan, semut. Saya punya istri, saya dapat madu, manis dong, enak. Tiba-tiba saya lihat, ada gulali nih, ada gula di situ. Apakah kita menyalahkan ada gula, terus semut datang ke gula? Gula bilang, gue memang dari awal udah diciptakan Tuhan manis. Trisha Erni bilang, gue dari awal udah diciptakan Tuhan cantik. Kenapa Aden Wongnya bisa naksir sama dia dan menggunakan? Kalau Aden Wong tidak memberikan kesempatan, nggak mungkin Trisha Erni datang ke sana. Kalau dia tutup pintu, kan selesai di situ. Jadi siapa yang memberikan izin? Saya yakin 1000% Trisha Erni nggak mungkin megang si bayi kalau nggak dikasih izin sama Aden Wong. Kalau Aden Wong bilang jangan, stop sudah Bang. Jadi kesalahan utama di sini adalah Aden Wong. Jadi kalau menurut saya pihak kepolisian harus tekan si Aden Wong, panggil di situ, kamu mau beres gak baik-baik sama anak? Kalau tidak mau, penjarain sekalian. Karena kenapa? Walaupun kamu ayahnya, kamu tidak berhak untuk menempatkan anak itu di dalam posisi distress. Di situ selesai. Trisha ini pasti nurut Bang. Itu solusinya di situ aja, simple. Jadi ini nggak usah kita ngomongin soal asuransi, soal uang, soal si Ami mabok, si ini selingkuh. Ono selingkuh, ono ini segala itu rumah tangga Bang. Ini urusan privat. Kita mau bicara tentang si anak. Yang dipermasalahan si Ami ini si anak. Sekali lagi Ami selalu bilang, saya nggak peduli Aden Wong mau kawin lagi, mau nikah sama Trisha Erni, dia nggak masalah di situ. Ya, anak yang menjadi nomor satu. Dan menurut saya pun Indonesia harus fokus ke anaknya Emi. Ya, saya melihat ini sesuatu hal yang terjadi sama saya sebelumnya kan pernah ya. Saya sama mantan istri saya gitu loh. Dan di situ yang namanya kita masih muda Bang, pasti ada sesuatu yang kita ini yang namanya masih muda itu masih emosional ya. Dulu saya juga gitu. Saya melihat Emi dan Aden ini sama-sama emosional. Nah, ketika bertemu dengan orang yang masih emosional, itu nggak boleh ketemu sama lawyer yang emosional juga. Apalagi kalau lawyernya itu punya moral dan norma ya, yang nggak sesuai dengan kekeluargaan Bang. Jadi maksudnya gini, yang namanya rumah tangga itu kan dia suka yang namanya kerukunan, keharmonisan. Tapi kalau lawyernya bilang, lu pecah aja, udah lu cerai aja, lu kawin lagi aja, lu selingkuh aja, oke selingkuh. Ya akhirnya ke situ Bang. Nangkap ya maksud saya. Jadi dia harusnya mencari seorang lawyer, saya nggak bilang itu lawyer baik atau buruk ya, tapi seorang lawyer yang sifatnya adem. Tenang Pak di situ. Udah Ibu Ami santai dulu, biar anaknya dulu jangan nangis gini. Kan enak Bang. Tapi kalau misalnya di situ ibunya teriak-teriak, lawyer ikut teriak-teriak kan jadi panas situasi. Itu loh maksud saya. Jadi saya melihat di sini ketika saya dulu sebagai salah satu aktornya, yaitu si ayah yang rebutan anak sama mantan istri saya, sama sekarang saya sebagai lawyer, saya mulai mendapatkan wisdom, saya lihat gitu loh. Itu sesuatu yang salah sebenarnya. Kita kalau sama-sama berdiam diri dulu deh 1-2 minggu gitu kan, saya yakin juga mereka sama-sama calm down, nanti kan dia berpikir, oh iya ya, anak yang paling penting. Itu sebenarnya Bang. Kalau orang lagi kalut kayak seperti ini, yang terjadi ketemu lawyer yang manas-manasin, ya berantakan, rusak. Yang untung lawyernya, cerai ya, tanda kuasa ya, dapat duit. Ya laporin polisi, KDRT, duit lagi di situ. Ya kan, lawyernya nanti dapat duit lagi. Akhirnya si suami istri makin stres, anaknya terlantar. Ini nggak menyelesaikan masalah Bang. Itu. Ya, jadi kalau saya lihat di sini ya, banyak yang terjadi di sini, apalagi yang kalau kita lihat nih pengacaranya si Aden Wong ya kan, pengacara yang sifatnya itu bukan membuat adem dan tenang suasana, tapi panas-manasin. Ya apa gitu loh, yang kayak begitu yang untung nanti lawyernya, yang berantakan si anak. Indonesia juga kita jadi bahan ejekan dari luar negeri. Itu yang saya takutkan Bang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.